Kenapa tak mau jadi wali? Tak mau jadi wali. Minimal wali murid atau wali nasab. Iya kan? Tanda-tanda waliullah itu surah Yunus ayat 62 ya Pak Imam. Inna awliya Allah la khaufun lagi walahum yahzanun. Masya Allah. Tanda-tanda itu Pak. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Tak takut mereka dikucilkan orang, tak takut mereka tak dipuji manusia, tak takut mereka tak dapat jabatan. Itu wali-waliullah itu. Dan mereka tak bersedih hati kalau mereka tak punya harta. Mereka tak bersedih hati kalau difitnah orang, tak bersedih hati. Orang sekarang kan cari aman semua. Kenapa? Karena yang ditujunya bukan Allah, yang ditujunya dunia. Johirnya nampak dia seperti menuju Allah, hatinya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang namanya ilmu tasawuf. Para pejuang-pejuang kita dulu, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya ahli tasawuf. Walaupun banyak harta mereka, tapi mereka tidak mencintai harta mereka. Tetap mereka mencintai Allah, sehingga mereka ketika hartanya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, mereka tak ragu mengeluarkannya. Kalau kita sekarang dipinta seperempat aja sulit. Lewat tabung masjid aja nih. Kalau Jumat kita Jumat lewat keliling kota tuh, dipilih mana uang terkecil di dompet. Kalau sahabat tidak, mana yang terbesar itu yang dimasukkan. Mana yang paling baik hartanya itu disedekahkan. Kalau kita, mana yang paling hina itu disedekahkan. Betul tak Bu? Wafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah istiqomahkan kita menunaikan solat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah pelihara istiqomah ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat merangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang rajin bersolawat kepada beliau, kemudian mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang cara mengobati hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
hawa nafsu itu adalah gerak daripada keinginan diri kita sendiri, sehingga dia menghasilkan 3 keadaan. Ketika nafsu itu berada atau melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dikatakanlah nafsu itu namanya nafsu ammarah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi Bapak Ibu, memang nafsu ammarah itu akan selalu mengajak kita berbuat kejahatan. Maka sudah menjadi sunnatullah kalau manusia itu akan pernah melakukan kesalahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia itu memang tempat diberikan Allah hawa nafsu. Kalau malaikat, Allah berikan beliau akal, tetapi tidak Allah berikan nafsu. Maka malaikat itu kalau dia berbuat kebaikan terus, tidak pernah melakukan kesalahan, itu hal-hal yang wajar. Sebaliknya, ada makhluk yang Allah berikan nafsu tapi tak Allah berikan akal. Siapa dia? Itulah hewan. Hewan itu Allah berikan dia nafsu tapi tak Allah berikan dia akal. Maka wajarlah hewan itu tidak dibebani dia oleh hukum syarak, tak dibebani dia kewajiban-kewajiban daripada Allah dan Rasulnya. Kambing tidak wajib sholat, kambing tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib zakat. Wajar dia berbuat kejahatan, adiknya disetubuhinya, kakaknya disetubuhinya. Terkadang ada juga yang maaf-maafnya sesama jenis mereka juga terjadi hal yang seperti itu. Hewan punya nafsu tapi tidak punya akal. Sudah menjadi sunnatullah bahwa hewan itu akan selalu mereka menuruti hawa nafsunya. Tetapi manusia Allah berikan 2. Yang pertama Allah berikan akal, kemudian Allah berikan nafsu. Kesempurnaan manusia Allah berikan manusia itu akal, kemudian Allah berikan manusia itu sekaligus juga dikasih nafsu. Maka sempurnalah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bisa berbuat baik, tapi bisa juga kita berbuat jahat. Itulah dikatakan manusia. Walau ustadz sekalipun, pasti dia akan pernah melakukan kesalahan. Walau seorang ulama sekalipun, walau seorang kiai sekalipun, pasti dia akan pernah melakukan kesalahan. Begitu juga sebaliknya, walau seorang pembunuh sekalipun, walau seorang pelacur sekalipun, walau seorang koruptor sekalipun, pasti dia juga pernah melakukan kebaikan. Ini setuju nggak kira-kira? Tak setuju? Ada tak pernah pelacur bersedekah sama anak-anak ngasih jajan? Itu kan perbuatan baik, walaupun dia kerjaannya melacur. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sungguh kami jadikan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Apa yang membuat manusia itu bentuk yang sebaik-baiknya? Pertama, Allah berikan bentuk zahir, dikasih Allah tubuh yang zahir. Malaikat jin tidak dikasih Allah tubuh yang zahir, tubuh yang kelihatan, tubuh yang kasar. Allah kasih hanya tubuh yang halus saja. Dikasih Allah kita tubuh yang zahir sempurna. Lalu kemudian Allah lengkapi daripada diri kita ini, diberikan Allah kita akal, diberikan Allah pula kita nafsu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Apa sambungannya? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Bagi siapa itu? Bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, dia hanya menggunakan nafsunya, sehingga dia menjadi lebih terhina daripada hewan. Dan ini Bapak Ibu dikhawatirkan akan pernah terjadi kepada diri kita. Apa yang membuat kita ni masih suka melakukan kejahatan? Apa yang membuat kita itu masih suka menuruti hawa nafsu? Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, apa kata beliau? Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwad da'ul udalu. Rasa manis atau rasa enaknya hawa nafsu yang telah menetap dalam hati adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Jadi kalau nafsu ni, hawa nafsu amarah dan lawamah itu, kalau dia terus melakukan, senang dia memeliharanya, ini sulit diobati Bapak Ibu. Senang nengok di handphonenya yang porno-porno, senang menghina orang, senang membicarakan kejelekan orang lain, senang memburuk-burukkan orang, senang berburuk sangka. Hati-hati, bahaya. Kalau sudah seperti itu hari berhari, hari ganti hari, bulan berganti bulan tidak berubah, ini payah untuk diobati. Payah diobati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa bisa begitu? Wa aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin wa syirkin huwa ridha 'anin nafsi. Asal usul daripada kemaksiatan, kemudian lupa kepada Allah, kemudian kesenangan syahwat dan kemusyrikan, itu disebabkan kita ni, seseorang itu ridho dengan hawa nafsunya sendiri. Ridho dia, rela dia dengan hawa nafsunya. Ingin dia menyalurkan syahwatnya kepada yang bukan mahramnya, kepada yang orang lain yang bukan halal untuknya. Ingin dia melihat sesuatu yang haram, ingin dia membicarakan aib orang lain. Kalau sudah seperti ini disebabkan dia ridho, rela dia dengan hawa nafsunya sendiri, rela dia dikuasai oleh nafsunya sendiri. Ini terjadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah gara-gara bekerja tak solat, gara-gara takut habis harta malas sedekah. Takut habis harta, kalau datang orang minta sedekah, malas dia bersedekah. Kenapa? Dia menganggap ketika dikeluarkannya uang ini, maka akan sulit gantinya.
lalai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin tahu kenapa kita tuh masih suka berlaku syirik, masih suka lupa atau lalai kepada Allah, masih senang melakukan atau menuruti hawa nafsu, syahwat, maka ini adalah merupakan contoh daripada seseorang itu ridho terhadap hawa nafsunya sendiri. Sedangkan kita Bapak Ibu harus berusaha kita melawan hawa nafsu kita. Karena ketika kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami jadikan, kami peruntukkan pengisi neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Siapa dia? Orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi dia malas memahami ayat-ayat Allah. Tak diajaknya akalnya untuk memahami ayat Allah. Kemudian yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada bencana, ada likuifasi, ada banjir bandang yang tiba-tiba menenggelamkan sekian desa. Ada gunung meletus yang sudah lama tak meletus, tiba-tiba meletus, sehingga menimbulkan gumpalan awan panas dan sebagainya. Itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan akalnya tertutup oleh hawa nafsunya. Jadi mata ini tak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk orang yang mati, tetangganya meninggal dunia, ada ustadz meninggal dunia, ada anak kecil meninggal dunia, ada seorang ibu meninggal dunia, ada seorang ayah meninggal dunia, ada seorang kakek meninggal dunia, ada seorang bayi meninggal dunia, ada yang sehat meninggal dunia, ada yang sakit meninggal dunia. Itu tak menjadi pelajaran baginya. Dikarenakan apa? Dikarenakan matanya ini tidak diajaknya akalnya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tak mau mendengar nasihat. Kalau ustadz mau ceramah, dia tak mau dengar. Dia hanya mau dengar ustadznya saja, ustadz lain tak mau dia. Padahal kata Nabi, unzur man qala, unzur ma qala wala tanzur man qala. Pandanglah apa yang disampaikan, yang dibicarakan, jangan kau pandang siapa yang menyampaikan. Begitu. Yang lain enggak mau dia. Tak mau dengarkan nasihat. Ada panggilan azan, tidak mau ke masjid, padahal rumah dekat dengan masjid. Tidak sakit, tidak ada darurahnya, tidak ada untuk meringankan dia tak ke masjid, laki-laki. Bukan hujan lebat, bukan dia perempuan, dia laki-laki. Bukan banjir, bukan ada sesuatu perang huru-hara. Dekat rumahnya dengan masjid tapi tak mau dia ke masjid. Apa itu? Tanda apa itu, Bu? Kalau bapak tak mau ke masjid, rumah dekat masjid bahaya tuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiga hal ini, hati, mata, telinga, tak digunakan untuk kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah?
ayat selanjutnya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat dari binatang? Ya iya, kalau binatang dia tak solat, kalau binatang dia tak puasa Ramadan, kalau binatang tidak ngaji, wajar, karena tak punya akal. Kalau binatang suka berzina, tidak menikah main zina saja. Kalau binatang suka mencuri, wajar karena dia tak punya akal. Tapi kalau manusia ada akalnya, ada nafsunya, maka kata Allah dia lebih hina daripada binatang, lebih sesat dari binatang, Pak. Kenapa demikian? Karena ada akalnya, tapi akalnya ditundukkan oleh hawa nafsunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat itu Pak Ustadz, memanglah. Yang bisa menjawabnya ini adalah kajian tasawuf. Karena kajian tasawuf itu membahas tentang yang membatalkan pahala amal. Kalau fikih yang membahas tentang amal, mana rukun, mana syarat, mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah dan sebagainya. Kalau tasawuf membahas tentang yang membatalkan pahala amal itu. Dia beramal tapi tak berpahala, tak terima Allah. Itu maksudnya. Itulah yang dijawab dengan kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu masuk dalam ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu tasawuf ini. Kadang orang takut belajar tasawuf, seolah-olah ini mau jadi wali. Memanglah kita mau jadi wali. Siapa tak mau jadi wali? Tak mau jadi wali. Minimal wali murid atau wali nasab, iya kan? Tanda-tanda waliullah itu surah Yunus ayat 62 ya Pak Imam. Inna awliya Allah la khaufun lagi walahum yahzanun. Masya Allah, tanda-tanda itu Pak. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Tak takut mereka dikucilkan orang, tak takut mereka tak dipuji manusia, tak takut mereka tak dapat jabatan. Itu wali-waliullah itu. Dan mereka tak bersedih hati kalau mereka tak punya harta. Mereka tak bersedih hati kalau difitnah orang, tak bersedih hati. Orang sekarang kan cari aman semua. Kenapa? Karena yang ditujunya bukan Allah, yang ditujunya dunia. Johirnya nampak dia seperti menuju Allah, hatinya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang namanya ilmu tasawuf. Para pejuang-pejuang kita dulu, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya ahli tasawuf. Walaupun banyak harta mereka, tapi mereka tidak mencintai harta mereka. Tetap mereka mencintai Allah, sehingga mereka ketika hartanya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, mereka tak ragu mengeluarkannya. Kalau kita sekarang dipinta 1/4 aja sulit. Lewat tabung masjid aja nih. Kalau Jumat kita Jumat lewat keliling kota tuh, dipilih mana uang terkecil di dompet. Kalau sahabat tidak, mana yang terbesar itu yang dimasukkan. Mana yang paling baik hartanya itu disedekahkan. Kalau kita, mana yang paling hina itu disedekahkan. Betul tak Bu? Jujur aja lah, tahu saya munafik. Ya kan Pak Nofri? Iya, jujur aja lah. Berarti Pak Ustadz kena juga, pernah juga sekali-sekali. Astagfirullah. Iya, karena belum sempurna tasawufnya. Masih memandang, masih mencintai harta melebihi mencintai Allah. Makanya sedekahnya bukan setengah-setengah lagi, 1/8, gak sampai pun. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau sudah begitu, beramal ada asal usul pokok kemaksiatan itu yang pertama tadi adalah lupa kepada Allah. Kemudian menuruti syahwatnya. Kemudian suka melakukan kemusyrikan. Apa yang menyebabkan kita suka melakukan kemusyrikan? Yang menyebabkan itu dikarenakan kurangnya ilmu. Apa itu musyrik? Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nama perbuatannya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Tak ada dosa yang paling besar melebihi dosa syirik. Makanya setiap ayat, setiap hadis tetap yang pertama itu asyirku billah, asyirku billah. Itu dosa yang pertama. Yang kedua baru uququl walidain, durhaka kepada kedua ibu bapa. Tapi yang pertama tetap asyirku billah. Kenapa demikian? Karena di hati kita ni kita selalu berharap kepada selain Allah. Selalu kita memandang amal yang kita lakukan itu adalah karena kebaikan kita, karena kelebihan kita. Berkali-kali kita sampaikan, jangan pernah menganggap bahwa segala amal yang kita lakukan itu adalah kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah dari Allah. Supaya apa itu Bapak Ibu? Supaya lepas kita dari kemusyrikan. Karena amal apabila tersangkut yang tiga ni, maka dia akan jatuh syirik. Amalnya apa dia? Yang pertama, apabila amal itu tersandung dengan riya. Tahu riya? Pamer. Ini yang kata Allah dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai akan salatnya, dan orang-orang yang riya, orang-orang yang suka pamer. Kalau tak nampak orang dia beramal, maka tak mau dia beramal. Kalau bukan masa pilkada, tak mau dia sedekah. Lagi pilkada, sibuk dia sedekah. Udah dapatan belum? Hah? Udah. Kalau dapat bagi-bagi ya. Jadi amal yang bercampur dengan riya, maka amal itu termasuk syirik. Maka dikatakan dia syirik khafi, syirik samar, syirik halus. Kemudian yang kedua, amal ibadah itu kemasukan yang namanya tasannu'. Apa itu tasannu'? Membaik-baikkan amal di hadapan manusia. Ini saya pun kadang-kadang kena juga ini. Iya, kadang-kadang koreksi diri juga di hadapan manusia. Pas misalnya, maaf ini Pak Imam, mohon maaf sekali ini. Saya kan imam juga di sana kan. Ketika kami jadi imam nih, kadang-kadang tergoda juga ini. Pas di belakang orang lain, entah siapa-siapa kan. Kadang-kadang biasanya surahnya pendek-pendek jadi panjang lah. Kemudian biasanya tak pakai lagu, lagunya biasa aja, sekarang dipanjangkan sedikit lagunya. Itu membaik-baikkan amal di hadapan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitulah. Saya lagi demam. Jadi bukan sesuatu yang lumrah, tapi dibaik-baikkannya amalnya di hadapan manusia, maka ini terkena yang namanya
syirik. Syirik apa namanya? Syirik khafi. Ingat, Allah yang mengingatkan kita, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini sering saya ulang-ulangi nih. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah, membaik-baikkan suara ini mengharap manusia. Jangan suka pamer dengan manusia. Alhamdulillah bulan ini tidak tinggal-tinggal tahajudku sebulan penuh, alhamdulillah. Entah kenapa begitu. Itu pamer. Untuk apa dibilang tahajud kita? Diam-diam saja Bu, kalau ibu tahajud enggak perlu diposting jam 3 malam di grup. Assalamualaikum, mari teman-teman. Godaannya ria nanti, godaannya. Kalau tak bisa menjaga ria itu, jangan posting. Jangan jam 3 malam main WA. Kalau kami dibilang di Medan namanya puak labu namanya. Kemudian yang ketiga, ketika amal itu tersandung dengan ujub. Apa itu ujub? Merasa besar atau merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa baik dirinya sendiri, merasa lebih baik amalnya dari orang lain, merasa lebih berilmu dari orang lain. Ini ujub, ini bangga diri. Ketika amal itu disandarkan kepada ujub, dialah yang merasa dirinya baik, maka amal itu mengandung kesyirikan, namanya syirik khafi, maka tak diterima Allah. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Kama la yuhibbul amalal mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalbal mushtaraka. Al-amalul mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbul mushtaraku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak suka dengan amal yang dipersekutukan dengan lainnya, begitu pula Allah tidak suka dengan hati yang dipersekutukan dengan lainnya. Amal ibadah yang dipersekutukan dengan sesuatu selain Allah tidak akan diterima Allah. Tuh. Dan hati yang dipersekutukan, maka Allah tidak akan meridhoinya. Hati-hati nih ya Allah. Ngeri juga amal kita nih ya. Tapi jangan gara-gara begini tak beramal pula. Teruslah beramal. Sampai nanti kita tak merasa amal itu lagi perbuatan kita, tapi kita merasa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak memandang amal bagi diriku, yang kupandang hanya kelakuan Allah yang terjadi atas diriku yang ditakdirkan pada ajali. Bagaimana kita memandang amal itu amal kita, Bapak Ibu? Nyawani dari Allah. Ruh kita ini milik Allah. Dikasih Allah kita ruh, dikasih Allah kita jasad. Yang menggerakkan jasad ini bukan kita sendiri, tapi ruh kita tadi. Ruh kita tadi siapa yang menggerakkannya? Ayo, kita bertauhid nih. Siapa yang menggerakkan ruh tuh? Atau remote? Remote. Ada robot. Kita beli robot bagus, cantik, robot manusia. Bisa bergerak robot tuh kalau tidak ada baterainya? Bisa? Tak bisa. Cantik robot tuh, hebat, kokoh, tapi tak punya baterai. Bisa? Kalau begitu siapa yang menggerakkan robot tadi? Baterai. Demikian juga jasad kita nih. Jasad kita ni la haula wala, Bapak Ibu, tak ada fungsinya nih. Ini casing aja nih, makanya jangan sombong awak. Casing aja nih.
Orang bangga kalau sudah pakaiannya pakaian apa namanya? Pakai dasi apa namanya? Pakai baju cantik, bajunya baju seragam atau baju apa. Dia merasa bangga dengan pakaiannya itu kan yang di luar. Yang membuat dia terasa mulia itu karena yang di luar. Padahal sesungguhnya yang di dalam itulah yang memuliakan yang di luar. Jasad ni tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh roh. Dan roh kita ni tidak akan bisa bergerak kalau bukan digerakkan Allah. Ke situ tauhidnya. Jadi kalau begitu, setiap amal kita ni siapa yang menggerakkan? Itu baru mantap bertauhid namanya. Allah. Jadi jangan sombong-sombong lagi. Jangan bangga-bangga lagi dengan amal ibadah. Setan juga beribadah dulu, banyak amalnya, tapi dia terlaknat karena dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dia. Merasa hebat dia, merasa mulia dia. Jangan. Sudah banyak orang-orang dahulu yang sombong, Allah binasakan. Lalu bagaimana cara mengobati hawa nafsu ini? Bagaimana caranya? Caranya ada dua, Bapak Ibu. La yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun mughliqun. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Kata beliau, tak ada yang bisa menyembuhkan atau mengeluarkan nafsu yang sudah menetap dalam hati itu kecuali takut yang menggetarkan. Takut sama siapa? Takut tak sama Allah? Betul. Takut sama Allah atau sama hantu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut. Yang lain tak perlu kita takuti. Yang kita takuti hanya Allah. Karena Allah yang mempunyai sorga, Allah juga yang punya neraka. Allah yang punya segalanya, punya alam ini. Jadi jangan takut kepada siapapun, melainkan takut kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama, yang bisa mengobati hawa nafsu. Takut yang menggetarkan. Dibukanya ini, dibukanya di kamar sendirian. Tak ada melihat. Dia sendirian di kamar, anaknya tak ada. Kamera CCTV tak ada. Ada yang tak baik. Tapi karena dia takut kepada Allah, di-scrollnya, dilewatkan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Begitu takut kepada Allah. Tapi kalau tengok kiri tak ada, tengok kanan tak ada. Buka pintu sekali, anak-anak di bawah, cocok, tutup, cek kunci. Tak lagi, ditonton sendirian. Itu namanya bukan takut sama Allah, takut sama bini, takut sama laki, takut sama anak, takut sama orang, tapi tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemangku kebijakan, para orang-orang yang mempunyai jabatan, ketika dia takut kepada Allah, dia akan selalu berbuat yang terbaik untuk rakyat. Pasti itu. Pasti. Takkan mau dia neko-neko. Takkan mau dia bekerja sama.
sama yang jahat tak akan mau dia. Begitu, walaupun resikonya dia tak kaya, walaupun resikonya dia dikucilkan, karena dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menggetarkan. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, atau rindu yang menggelisahkan, rindu kepada Allah, rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, betapa mulianya Engkau ya Allah, betapa kasihnya Engkau ya Allah. Hari-hari Bapak Ibu hatinya ni Allah saja, sehingga dia pengen, ya Allah, cepatlah panggil aku ya Allah, cepatlah kau panggil aku ya Allah. Rindu yang menggelisahkan. Tak tentu dia tidur bukan dikarenakan banyak nyamuk, tapi dikarenakan sangat rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kepingin dia melihat kekuasaan Allah, sangat kepingin dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb. Tuh, dua. Takut yang menggetarkan dan rindu yang menggelisahkan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana supaya muncul rasa takut ini? Jangan tunduk-tunduk kali, setan masuk nanti. Tidur katanya. Jangan tunduk-tunduk. Barokahnya tengok sini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu orang yang berilmu. Takkan muncul rasa takut kepada Allah kalau tak berilmu. Bohong itu dia takut kepada Allah kalau dia tak berilmu. Bohong. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama Islam, ilmu syariah Islam, iman Islam, tauhid ma'rifah, iman Islam ihsan. Takkan mungkin. Karena Allah yang bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama yang berilmu. Berarti betullah, pantaslah orang yang suka meninggalkan solat tu, tengok-tengok wajahnya cocok lah pula. Sembahyang dia tak mau, tak berilmu. Sekolah malas, ngajian malas, macam mana? Tapi dia pusat walaupun tak sembahyang makin kaya. Iyalah, di dunia ini Allah kasih semua. Ambillah, ambil. Orang kafir tu Allah kaya kan, ambil. Nanti tunggu mati. Kalau mau, ambillah. Kita ni bisa semua kaya semua ini, bisa, kenapa tak bisa pula? Tabrak semua langgaran Allah, Pak. Yang Allah larang, tabrak semua, bisa. Tapi kan akan mati. Karena kita takut kepada Allah. Allah takut dengan siksa Allah. Karena siksa Allah itu sangat pedih. Itu. Jadi memunculkan rasa takut itu maka harus berilmu. Kalau tidak berilmu, tidak akan takut dia kepada Allah. Orang yang senang meninggalkan salat, orang yang malas mengeluarkan zakat hartanya, orang yang malas puasa Ramadan, orang yang malas baca Quran, orang yang tak mau menunaikan ibadah haji ataupun umrah sedangkan dia mampu, itu dikarenakan dia tidak berilmu. Maka dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pula memunculkan rindu yang menggelisahkan? Ini rindu yang menggelisahkan itu adalah mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu jahil nafsahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Maka siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka bodohlah dirinya. Apa maksudnya?
maka hilanglah kepintarannya, hilanglah egonya, karena dia akan merasa la haula wala, yang dipandangnya adalah semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku bisa solat nih ya Allah karena kelakuanmu ya Allah. Aku bisa ngaji ya Allah, aku duduk di majlis ilmu nih ya Allah karena anugerahmu ya Allah ya Rabb. Maka zikir orang-orang yang seperti ini, zikirnya apa? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini zikirnya Bapak Ibu. Jadi zikir Alhamdulillah itu bukan untuk zikir senang dapat duit, bukan terlalu murah, bukan senang dekat apa dengan jabatan, bukan terlalu murah. Terpilih jadi RT Alhamdulillah, jadi RW Alhamdulillah, jadi kepala desa. Murah kali itu, murah. Lalu zikir Alhamdulillah itu adalah ketika hati dan lisan kita ini tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang yang seperti ini zikirnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya, silakan. Mau 100 kali, mau 200 kali, silakan. Itulah yang dizikirkan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa tadi? Yang pertama, untuk memunculkan rasa takut harus berilmu. Yang kedua, untuk memunculkan rasa rindu kepada Allah adalah dengan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kita kenallah sifat-sifatnya. Makanya kita belajar sifat 20. Wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basiran mutakalliman. Pas 20 sifat. Begitulah cara mengenal Allah. Dibahaslah itu di dalam namanya kajian ma'rifatullah, kajian mengenal Allah. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang bertanyakan. Jadi tadi 2 ya. Ingat nih, supaya takut kepada Allah harus berilmu. Jadi Bapak di sini ada 4 Jumat ya, kajian ilmu, jangan sampai kosong. Bukan harus ke saya saja, tidak. Tak pernah saya minta harus ke saya, tak. Demi Allah tak. Tak ada pun tak apa, libur pun tak apa. Tak masalah, tak ada urusan dengan itu. Tak. Cuman kalau ada kajian di sini, siapapun gurunya, duduk Bapak Ibu sebentar. Jangan panas pantat tuh. Panas pantat tuh. Tapi kalau cerita politik sekarang 2 jam tahan, 3 jam tahan. Sampai keluar urat lehernya. Bebual sekarang. Nah, ya. Duduk. Ini ketika kita duduk di majelis ilmu nih, kita sama dengan duduk di taman-taman sorga. Idza marartum biriyadil jannah fartafa. Kata Rasulullah, jika kamu bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, kata Rasulullah. Bertanya sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaquz zikir, yaitu majlis ilmu. Lingkaran-lingkaran zikir itu majlis ilmu. Karena majlis ilmu itulah membicarakan tentang mengenang Allah. Ya, silakan. Silakan Bu. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berapa? 1, 2? 1 ya? 2? Yang pertama tak jelas tadi pertama. Oh, siap. 1. Lagi yang kedua. Oh, siap. Dah. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, membuat saya deg-degan. Yang pertama, kalau ketika kita berbuat baik menggerakkannya adalah Allah. Kalau begitu ketika kita berbuat jahat yang menggerakkan juga Allah. Iya Pak? Betul tak ini? Hah? Besok kita ke planet yuk, ke hotel planet. Boleh enggak kira-kira ini? Boleh. Pada hakikatnya tak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Pada hakikatnya. Kenapa demikian? Karena yang punya Allah, yang punya nyawa Allah. Jadi tak ada yang bisa menggerakkan, apakah itu berbuat taat atau maksiat, melainkan Allah. Itu dulu garis bawahi. Tetapi ada tapinya, Allah berikan kita akal. Kusempurnakan kamu dengan akal. Kaji kita tadi, akal ini untuk apa diberikan Allah kepada kita? Untuk membedakan hak dengan batil. Cukupkah akal itu? Tak cukup juga. Akal itu harus diisi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya akal ini tidak bisa ditundukkan oleh hawa nafsu. Jadi pada hakikatnya benar, semuanya Allah yang menggerakkan. Tapi ketika kita mengerjakan kejahatan, itu dari diri kita sendiri atau keinginan nafsu kita sendiri. Jadi jangan salahkan Allah. Ya, jangan salahkan Allah. Jadi pada hakikatnya benar, mantap. Berarti sudah paham kajinya sudah. Makanya kita tak mungkin tak berbuat salah. Ketika pernah kita membuat salah tuh mengaku kita salah. Makanya hadisnya jelas. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, merasa dia banyak dosa, dibiasakannya istighfar, maka Allah lapangkan dia dari kesusahan, Allah angkat dia dari kesempitan, lalu Allah berikan dia rezeki dari arah yang tak diduga-duganya. Maka yang merasa banyak dosa, banyak istighfar. Itu satu ya. Pada hakikatnya ya, tetapi Allah berikan kita alat untuk memilih berbuat baik dan tidak, yaitu akal. Maka sempurnakanlah akal itu dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bolehkah kita memutuskan silaturahim ketika silaturahim itu kalau kita lanjutkan akan membuat kita bermaksiat kepada Allah? Yang haram dia total memutuskan silaturahim itu adalah yang sedarah. Yang sedarah, adik, kakak, seperut. Ini setahu saya ini ya, coba tanya guru fikihnya nanti. Ini setahu saya yang haram total nih. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim antara adik kandung, abang kandung, kakak kandung, tak boleh ini. Ini yang setahu saya ini. Tapi kalau antara sesama muslim ini, selama itu dalam kebaikan, tak boleh diputuskan. Tapi ketika silaturahim itu membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka boleh kita putuskan. Tapi memutuskannya bukan tidak putus hubungan dengan nyamuk, bukan begitu. Boleh menjauhinya. Tetap menegur tapi tidak gabung-gabung dengan mereka. Pak Ustadz, kalau tak gabung dikucilkan kita, tidak apa-apa, cuek saja. Karena kita menjaga hati supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Bagus. Ada lagi Pak? Luar biasa pertanyaannya, tinggi-tinggi. Apa ada Pak? Ibu?
Yang sudah bangun, coba yang sudah bangun. Apa ada mau tanya? Habis? Ibu? Tak ada. Kalau tak ada kita zikir habis ini. Cukup ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada amal yang bersekutu. Apa tadi amal yang bersekutu? Ada 3. Apabila dikendarai oleh 3. Pertama riya, pamer. Yang kedua tasannu, memperbaiki amal di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga ujub, merasa hebat diri. Ya. Amal yang dipersekutukan dengan selain Allah, maka Allah tidak akan terima. Sampai kapan pun tak Allah terima. Capeklah kita Pak Ustaz, salah sendiri. Kenapa kau harapkan bukan Allah? Sedangkan apa doa iftitahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah kan? Bukan untuk pujian si makhluk. Untuk Allah. Kenapa salah niat? Nah, dibacanya itu. Nah, kenapa salah tujuan? Nah, inilah yang mau diluruskan baik-baik. Sedangkan hati, kemudian baru hati. Sedangkan hati yang masih cinta kepada selain Allah, masih mengharap dan takut, atau masih bersandar kepada selain Allah, maka kata Allah, hati ini tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, qalbu ni. Kalau di hati ini kan yang tahu kan Allah aja. Yang lain kan tak tahu. Hatinya nih, kalau dia berbuat ingin dipuji manusia. Kemudian hati ini kalau selama melakukan sesuatu ingin dipandang oleh manusia. Pokoknya tak ada Allah. Di hatinya manusia, atasan, teman, suami atau istri atau anak. Jadi Allahnya hilang. Jadi tujuannya semata-mata bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima amal yang ikhlas karena Allah, dan Allah hanya mau menghadapi orang yang di hatinya hanya ada Allah. Bagaimana memunculkan supaya di hati ada Allah? Supaya nanti Bapak Ibu, ketika kita mati, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Bagaimana memunculkan itu kalau di hati ini tak ada Allah? Di hati ini kalau tak ada Allah tidak bisa. Atau Allah meninggal langsung. Kenapa bisa keluar itu? Karena di hatinya ini senantiasa Allah. Coba pernah tak dengar orang latah? Tahu latah? Latah atau latah? Kalau kami di kampung bilang latah. Latah itu kalau terkejut, gitu, tahu kan? Apa namanya kalau di sini? Hah? Letih. Apa namanya? Apa? Latah juga. Latah juga namanya. Ada orang latah, orang tua latah. Bukan Allah yang disebutnya, bukan, tapi nama kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Bu. Yang disebutnya nama binatang. Yang disebutnya nama binatang itu B2. Kenapa itu yang keluar? Itulah yang ada dalam hatinya. Itulah yang selalu diucap-ucapkannya. Itu juga yang keluar dari mulutnya. Hati-hati.
Jangan dibiasakan latah-latah seperti itu. Itu nanti akan berakhir, nanti matinya seperti itu. Na'udzubillah. Jadi kalau ingin berlaku hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu, kuncinya di hati ini senantiasa Allah, Allah. Bagaimana munculkan itu? Kenal Allah. Kenal Allah Bapak Ibu, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian. Karena tak ada yang bertanya lagi, mari kita berzikir. Kita luruskan hati ini. Kita banyak istighfar dulu ya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. 'Alaiha nahya 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rabb, tundukkanlah hawa nafsu kami ya Allah. Tundukkanlah hawa nafsu kami yang membuat kami lalai kepadamu ya Rahman, yang membuat kami ya Allah tidak takut kepadamu ya Allah ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, bersihkanlah ya Allah hati kami dari penyakit batin ya Allah, syahwat, sombong, bakhil, hasud dan sebagainya ya Allah. Bersihkanlah ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Allah agar kami semakin paham ya Allah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil ya Allah ya Rabb. Bimbinglah hati kami ya Rahman ke jalannya Engkau ridai, bimbinglah hati kami ya Rahim ke jalannya Engkau rahmati. Naungi hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Allah. Bimbinglah kami dan keluarga kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridai. Ampunkan juga ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surga. Yang masih hidup, berkahi sisa umur mereka ya Rahman. Jadikan mereka di antara hamba-hamba-Mu yang saleh ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.